Persamaan nilai mutlak. Konsep persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Ini berarti kalau persamaan, berarti ingat-ingat kalau persamaan berarti intinya dia punya variabel. Nah, variabel kalau persamaan nilai mutlak berarti variabelnya berada di dalam, ya, di dalam kurung mutlak. Ini beberapa contoh persamaan nilai mutlak. Ini persamaan nilai mutlak nih. Mutlak dari X min 3 sama dengan 4. Ini persamaan nilai mutlak. Ada variabelnya berada di dalam. Kemudian juga gini. Misalnya 2 dikali mutlak X dikurang 6 sama dengan 4. Mutlak dari X min 3 sama dengan mutlak dari 4 dikurang X. Ini juga termasuk persamaan. Kemudian mutlak dari X min 3 sama dengan 4 dikurang X. Ini juga persamaan. Ruas kirinya nilai mutlak, ruas kanannya bukan mutlak. Yang E, X min 2 mutlak dari X min 2 kuadrat dikurang mutlak dari X min 2 dikurang 3 sama dengan 0. Ini juga persamaan nilai mutlak. Bentuknya adalah kuadrat. Nah, jadi ini perhatikan ya, ini materi-materinya, ini contoh-contohnya bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak nih. Berikutnya, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu ada beberapa cara untuk menentukannya, dan yang paling mudah adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kita ingat-ingat dulu bahwa definisi mutlak, perhatikan. Mutlak dari X, ya, ini variabel ya, mutlak dari X. X-nya ya, mutlak dari X, ya. X itu bernilai positif jika X yang ada dalam sin ini bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian X ini bisa bernilai negatif, ya. X ini bisa bernilai negatif jika nilai X-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini definisi nilai mutlak yang kemarin di pertemuan pertama, ya, video sebelumnya. Ini ada. Jadi perhatikan variabel mutlak dari X, ya, mutlak dari variabel X itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama X-nya positif, kemungkinan keduanya X-nya negatif, nih, nilai X yang di dalam ini. Nah, ini yang akan kita pakai di konsep persamaan nilai mutlak. Nah, jadi perhatikan misalnya ada persamaan nilai mutlak. Mutlak dari AX kurang B. Ini kemungkinan yang pertamanya adalah AX min B, ya, bentuknya positif. Yang kedua, negatif dari AX min B. Dia berbentuk positif apabila, ya, ini AX min B lebih besar sama dengan 0, ini juga AX min B lebih kecil dari 0. Ya. Dari definisi di atas maka bisa diperoleh, nah ini. Ya, misalnya saya punya mutlak dari AX tambah B sama dengan C misalnya. Berarti ini kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertamanya AX tambah B, ya, bentuknya positif sama dengan C. Kemungkinan keduanya negatif AX tambah B sama dengan C. Ini kemungkinan keduanya. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nah, nih. Mutlak dari X min 2 sama dengan 6. Nah, ingat-ingat, karena bentuknya variabel persamaan, maka dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nilai X-nya ini, perhatikan ya, nilai X-nya ini bernilai positif. Kemungkinan kedua nilai X-nya ini bernilai negatif, ya. Nah, sekarang perhatikan. Kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan pertama kita ambil bahwa X min 2 ini bernilai positif, sehingga keluarlah X min 2 sama dengan 6. Kalau di operasi matematika maka dia akan jadi X sama dengan 6, min 2 pindah jadi plus 2, berarti X-nya sama dengan 8. Kemungkinan keduanya, X min 2 ini bernilai negatif. Negatif X min 2 sama dengan 6. Kalau di matematika, min ini bisa saya pindah ke sebelah nih. Sehingga nanti X min 2 sama dengan min 6. Kemudian X-nya sama dengan min 6 ditambah 2. X-nya sama dengan min 4. Nah, perhatikan. Ini ada dua. Nilai X-nya sama dengan 8. Ini nilai X-nya sama dengan min 4. Nah, sekarang perhatikan. Ini kalau kita masukkan ke dalam soal awal. Ini kita uji. X sama dengan 8. Berarti 8 dikurang 2. Berarti hasilnya 6. Mutlak dari 6 itu sama dengan 6. Berarti benar ya, X-nya sama dengan 8. Kemudian kedua, kalau X-nya min 4, coba kita masukkan X-nya min 4. Min 4 dikurang 2. Berarti min 4 min 2 itu sama dengan min 6. Mutlak dari min 6 itu sama dengan
6. Sehingga kedua-dua himpunan penyelesaian ini benar ketika disubstitusi ke dalam soal awal. Sehingga untuk memastikannya, tadi kita sudah pastikan ya, kita substitusi nilai X-nya ke dalam soal. Nah, karena kita substitusi benar, sehingga berarti himpunan penyelesaian adalah X sama dengan 8 dan X sama dengan 4. Kemudian contoh kedua nih. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nah, mutlak dari 2x min 2 sama dengan mutlak dari x plus 4. Sekarang kita perhatikan ya. Ini bentuknya nilai mutlak. Ini bentuknya juga mutlak. Artinya bahwa ruas kiri ini punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Karena ruas kanannya bentuk mutlak, maka ruas kanan juga punya dua kemungkinan. Positif, negatif. Ya. Nah, untuk mengerjakan ini karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka alternatifnya perhatikan, saya akan ambil salah satu saja. Ini saya hubungkan dengan ini, kemudian ini saya hubungkan dengan ini. Misalnya ada yang mau, Pak, saya mau pakai yang bawah saya hubungkan dengan atas, terus saya hubungkan dengan bawah sini. Boleh, enggak jadi masalah. Tapi saya lebih senang ini, karena yang awal saya hubungkan dengan ini, yang ini saya hubungkan dengan ini. Nah, perhatikan yang pertama, kalau misalnya 2x min 2 saya hubungkan dengan x plus 4, karena di sini sama dengan, berarti 2x min 2 sama dengan x plus 4. Kita kumpulkan x-nya, ingat-ingat ya pelajaran SMP. Berarti ini 2x, positif x pindah ke sini jadi negatif x. Kemudian sini plus 4, min 2 pindah ke sebelah kanan berarti plus 2. 2x dikurang x sama dengan x. Kemudian 4 tambah 2 sama dengan 6. Ketemulah yang pertama. Kemudian yang kedua, 2x min 2 dengan min x plus 4. Nah, ini perhatikan, karena di sini ada tanda negatif, nanti saya kali dulu ke dalam. Sehingga 2x min 2 sama dengan negatif x dikurang 4. Ini min kali ke dalam semua. Ya, negatif kali x, negatif kali plus 4, min 4. Kita kumpulkan, ada x-nya. Berarti 2x, negatif x pindah cross kiri berarti jadi positif x. Kemudian min 4, min 2 pindah ke sini jadi plus 2. 2x tambah x itu sama dengan 3x. Min 4 tambah 2 itu sama dengan min 2. Sehingga x-nya sama dengan min 2 per 3. Nah, sama, untuk memastikannya kita uji ke dalam soal. Benar enggak x sama dengan 6 dan x sama dengan min 2 per 3 ini memenuhi persamaan ini. Nah, sekarang kita tinggal coba. Kalau misalnya x-nya kita ganti 6. 2 kali 6, 12 kurang 2, 10. Mutlak dari 10, 10. Berarti ruas kirinya 10. Sekarang ini, ruas kanannya 6. 6 tambah 4, 10. Mutlak dari 10, 10. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Sekarang kalau min 2 per 3, nah ini agak sulit ya. Nah, perhatikan ini, kalau saya min 2 per 3, saya uji ke dalam sini. 2 dikali min 2 per 3. 2 dikali min 2 per 3 itu sama dengan min 4 per 3. Karena dikali ke atas. Berarti min 4 per 3 dikurang 2. Ini sudah saya uji ya. Sudah saya uji. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, anak-anakku sekalian, kalau misalnya, Pak, saya mau uji lagi, silahkan diuji. Ya, dengan menggunakan aturan-aturan matematika untuk penjumlahan pecahan. Ini sudah saya uji, hasilnya sama, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6, min 2 per 3. Contoh berikutnya. Nah, ini sama nih. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi, hanya ini ruas kanannya bukan nilai mutlak. Maka perhatikan, yang nilai mutlak hanya ini, 2x min 2, mutlak dari 2x min 2. Nah, berarti yang punya dua kemungkinan hanya ini. Yang ini hanya punya satu kemungkinan, karena dia bukan nilai mutlak. Diperhatikan ya, ini bukan nilai mutlak. Sehingga dia persamaan biasa, maka dia punya satu kemungkinan saja. Nah, ini sama, berarti kalau ini saya hubungkan ke sini, yang ini saya hubungkan ke sini, berarti sama-sama memenuhi nih. Yang pertama, 2x min 2 sama dengan x plus 4. Ini hasilnya sama kayak tadi nih. X sama dengan 6. Hanya bedanya tadi kan di sini mutlak, sekarang enggak. Sekarang yang kedua, negatif 2x min 2 sama dengan x plus 4. Ini saya kali ke dalam. Min 2x plus 2 sama dengan x plus 4. Kumpulkan yang ada x-nya. Plus x pindah menjadi min x. Kemudian 4 plus 2 pindah jadi min 2. Min 3x ya, min 2x dikurang x itu min 3x sama dengan 4 kurang 2 itu 2, berarti x-nya sama dengan min 2 per 3. Ini kalau saya masukkan ke atas ini benar ya. 2 kali 6 itu 12, dikurang 2 10, mutlak dari 10 itu 10, kemudian 6 tambah 4 10.
Ini saya sudah uji juga ke atas. Ini hasilnya adalah ya 4/3. Min 4/3 dikurang 2 itu sama dengan min 10. Ya min 10/3. Kalau dimutlakkan jadi 10/3. Ini juga kalau saya masukkan ini hasilnya 10/3. Artinya X sama dengan 6 dengan X sama dengan min 2/3 itu memenuhi persamaan yang di atas. Nah, ada beberapa kasus ya. Itu X ini, misalnya saya masukkan ke dalam sana, itu ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Ini menunjukkan bahwa artinya kalau misalnya X ini kita masukkan, X sama dengan 6 kita masukkan ke atas, kemudian ruas kiri misalnya hasilnya 10, ruas kanan hasilnya misalnya minus 10. Berarti ini kan ruas kiri dan ruas kanannya tidak sama. Artinya 6 ini bukan himpunan penyelesaian, maka dia tidak boleh dimasukkan sebagai himpunan penyelesaian. Nah, misalnya kita masukkan min 2/3 hasilnya sama nih, berarti hanya min 2/3 yang himpunan penyelesaian. Nah, kalau ini kan dua-dua kita masukkan, oh benar dua-dua merupakan himpunan penyelesaian, sehingga himpunan penyelesaian kita masukkan 6, min 2/3. Contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian mutlak dari 3x plus 2 kuadrat ditambah 3x plus 2 mutlak dari 3x plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nanti kalau ini kalian perhatikan, ini mutlak ini dengan mutlak ini sama. Bedanya ini ya, ada pangkat 2-nya, ini tidak ada. Ini berarti kan pangkat 2, pangkat 1, kemudian 0. Perhatikan, ini hampir mirip-mirip dengan persamaan kuadrat, sehingga kita arahkan dia ke sana. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah nih, karena ini sama-sama 3x plus 2 nih sama dengan 3x plus 2, berarti kita misalkan dulu misalnya 3x mutlak dari 3x plus 2 itu sama dengan y. Jadi mutlak dari 3x plus 2 itu sama dengan y, berarti ini semua kita ganti dengan y, ini kita ganti dengan y, sehingga modelnya akan jadi gini. Y kuadrat ditambah, ini kita ganti juga dengan y, ini y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu identik ya penyelesaiannya dengan menggunakan cara pemfaktoran ya, dengan menggunakan cara pemfaktoran. Ingat-ingat di SMP diajari ya cara pemfaktoran, boleh pakai rumus ABC, boleh rumus pemfaktoran. Kalau rumus pemfaktoran modelnya gini. Nah, jadi perhatikan ini. Kalau nanti ada yang mau bertanya boleh lebih lanjut boleh. Kita lihat belakangnya kalau pemfaktoran ya. Belakangnya min 2. Berarti langkah pertama kita cari angka kalau dikalikan hasilnya min 2 ya. Kalau dikalikan hasilnya min 2, kemudian kalau dijumlahkan di sini ada plus 1, di sini ada angka 1 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya dia plus 1. Jadi dua angka itu kalau dikalikan hasilnya min 2, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. Ya. Sehingga kita dapatlah oh berarti hasilnya adalah plus 2 dikali dengan min 1. Ini kalau dikalikan hasilnya min 2, terus plus 2 kalau dikurangkan dengan 1 itu hasilnya adalah plus 1. Sehingga dapat y plus 2 sama dengan dikali dengan y min 1 sama dengan 0. Ini artinya bahwa y plus 2 sama dengan 0, sehingga y nya sama dengan min 2. Kemudian y min 1 nya sama dengan 0, y sama dengan 1. Nah, ini dapat sudah y nya. Perhatikan tadi kita misalkan di atas bahwa mutlak dari 3x plus 2 itu sama dengan y. Artinya saya bisa tulis gini, kita ambil yang pertama ini. Mutlak dari kan y nya ini sama dengan ini. Berarti saya boleh ganti dong y-nya kembali. Y-nya sama dengan 3x mutlak dari 3x plus 2 sama dengan min 2. Nah, perhatikan. Ini adalah persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu selalu menghasilkan nilai positif. Ya. Persamaan nilai mutlak itu selalu menghasilkan nilai positif. Sementara ini belakangnya nilainya negatif. Artinya persamaan ini tidak memenuhi syarat. Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi hasilnya negatif. Kenapa? X ini kalau bernilai negatif ataupun positif, kalau dia keluar dari kurung mutlak maka hasilnya pasti positif. Sementara di sini hasilnya negatif. Ini artinya bahwa persamaan ini tidak memenuhi syarat. Kemudian kita pindah ke Y sama dengan 1. Artinya 3x plus 2. Y-nya kan 3x plus 2 nih, mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 1. Nah, ini memenuhi syarat. Kenapa? Karena hasilnya adalah positif. Ya, mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 1. Sekarang kita tinggal cari x-nya. Karena mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 1, ingat-ingat mutlak dari ini karena ini persamaan, berarti dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya
dia keluar positif nih. 3x plus 2 sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan 1 dikurang 2 plus pindah. Berarti 3x sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 1/3. Kemungkinan keduanya 3x mutlak dari 3x plus 2 ini keluar negatif. Ini kalau saya pindah ke sana maka dia akan jadi 3x plus 2 sama dengan minnya saya pindah berarti min 1. Berarti 3x sama dengan min 1 plus 2 pindah jadi min 2. Sehingga 3x sama dengan min 3. Sehingga ketemu x-nya sama dengan min 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini, x-nya itu sama dengan min 1/3. Kemudian x-nya sama dengan min 1. Ini kalau bentuknya persamaan kuadrat. Nah, jadi harus diperhatikan dengan baik. Kalau dia misalnya contohnya ada berapa contoh saya kasih. Ingat-ingat, kalau bentuk persamaan, ya persamaan nilai mutlak, dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya di dalam ini bernilai positif, kemungkinan kedua di dalam ini bernilai negatif. Intinya bahwa kalau di dalam bernilai positif, bernilai negatif, hasilnya harus bernilai positif karena dia adalah bagian dari kurung mutlak, bagian dari nilai mutlak. Semua yang keluar dari kurung mutlak itu harus bernilai positif. Nah, contoh kasus ini, ya, ini kalau tidak diperhatikan dengan baik maka kita akan hitung-hitung terus nih. Ya, kita akan hitung terus. Nah, sementara di sini semua yang keluar dari kurung mutlak harus bernilai positif. Karena di sini bernilai negatif, ini yang harus diperhatikan ya, karena banyak anak-anak yang menghitung lurus saja ini, langsung dihitung tanpa memperhatikan syarat-syarat dari nilai mutlak itu sendiri. Oke, ini yang bisa saya jelaskan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau di via Japri. Thank you.